Halo, 103 Radio Solo Pos, Bian Information. Sore, Sobat Solo Pos. Senang sekali jam 15 alias jam 3 sore. Sudah ada saya Algi Fari kembali menemani Anda. Dan di Bincang Sore kali ini, kita kehadiran dua narasumber spesial Sobat Solo Pos ya, yang sudah datang menuju Solo Pos dalam keadaan yang panas banget nih kota Solo, tapi akhirnya berhasil, they made it here. Di studio kita sudah gabung ada Bapak Sito Atmora dan juga Mbak Hijran Mahjura. Langsung aja kita sapa, selamat sore Pak Sito, Mbak Hijran. Ya, hai. Iya, Sobat Solo Pos ini ya kita nyapanya. Gimana tadi, aman ya tugas hari Rabu ini? Apa ada drama-drama yang terjadi di Puskesmas nih Pak? Ya, tidak ada. Tidak ada ya, aman ya? Aman, tadi cuma ada rapat sedikit yang belum selesai, terus kita tinggal. Berarti nggak apa-apa ditinggal ya? Nggak apa-apa, aman. Demi edukasi masyarakat soalnya ya. Siap. Jadi nanti bisa lebih aware lagi tentang sebuah topik yang akan kita bahas Sobat Solo Pos selama 1 jam ke depan, yaitu tahapan pemberian makan bayi dan anak atau biasa disingkat PMBA. Oke, bersama dengan Pak Sito dan juga Mbak Hijran, Sobat Solo Pos, selama nanti beberapa sesi ke depan, Anda yang mau bergabung, mau bertanya, juga kami beri kesempatan ke 081-226-103-103. Kita ke Pak Sito dulu ya. Pak Sito, tahapan pemberian makan bayi dan anak. Ternyata tahapan-tahapannya itu bisa dibilang harus diperhatikan ya, nggak bisa langsung lompat-lompat anak bayi dikasih mie goreng gitu, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Anak bayi itu yang pertama itu harus air susu ibu ya. Oke. Yang pertama. Terus Berarti dilanjut yang lebih lembek, lebih cacah, terus baru habis itu makanan orang dewasa. Oh, secara singkat begitu ya. Iya, Tapi kalau dari masyarakat Indonesia, Pak Sito sendiri melihat apakah sudah banyak yang mengerti untuk tahapan seperti itu atau masih ada yang butuh edukasi lebih lanjut nih, Pak? Oh, masih banyak sekali. Oh, ternyata masih banyak ya. Kita itu ya sebagian memperhatikan, sebagian juga ada yang belum tahu informasinya. Kemudian ada juga yang tahu tapi terkadang tidak melaksanakannya. Nah itu tidak melaksanakan biasanya karena apa tuh Pak? Kan udah ya, tahu ya. Pengetahuan mungkin. Oh gitu ya. Oke, jadi memang butuh untuk lebih mengetahui lebih lanjut ya tahapan-tahapan yang ada. Oke, kalau Mbak Hijran ini melihat bagaimana sih Mbak untuk masyarakat Indonesia sendiri yang biasa Mbak Hijran temui, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak dan bayi, kalau melihat perkembangan anak bayinya yang sering Mbak temui nih, kira-kira sudah sesuai belum nih sama tahapan yang dianjurkan sama ahli gizi? Ya sebenarnya udah ada yang sudah, ada yang belum juga ya sesuai. Biasanya yang belum tuh yang apa tuh? Yang mungkin kenaikan teksturnya. Kadang ada yang belum mencapai kenaikan tekstur pada usianya. Kenaikan teksturnya itu belum sesuai ya? Oke. Nah Sobat Solo Pos, ini dia ya. Jadi untuk Anda yang punya buah hati, baru dikaruniai buah hati yang masih kecil, atau mungkin Anda masih merencanakan atau masih berada di dalam perut Anda, dalam kandungan istri atau calon ibu nanti, simak terus ya. Oke, nanti kita juga akan ada beberapa WhatsApp yang kita baca di sesi ketiga dan sesi keempat ya. Tapi kita akan mulai dulu nih dari Pak Sito kembali Pak. Silakan Pak, ini untuk sebagai awalan bagaimana gambaran untuk tahapan pemberian makanan pada bayi dan anak-anak. Ya, terima kasih. Untuk bayi dan anak untuk saat ini itu ada yang namanya standar emas makanan bayi ya. Standar emas. Ya, standar emas makanan bayi itu dimulai dari yang namanya IMD. IMD itu namanya inisiasi menyusu dini. Jadi air susu yang pertama keluar setelah persalinan itu harus dikasihkan untuk bayi. Kemudian dilanjutkan dengan ASI eksklusif ya. ASI eksklusif adalah bayi hanya mendapatkan ASI umur 0 sampai 6 bulan, tidak ditambah dengan makanan yang lain. Pure ASI ya. Pure ASI, tidak boleh ada yang lainnya. Kemudian standar yang ketiga yaitu setelah 6 bulan bayi harus diberikan makanan pendamping ASI, namanya MPASI, mulai 6 bulan dalam bentuk makanan lembek ya. Jadi seperti bubur ya. Terus tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu encer. Teorinya untuk mengecek bubur itu sudah cocok atau belum, itu ditaruh di sendok, kemudian sendoknya
dikurepkan ya. Ditelengkupkan gitu ya? Ditelengkupkan. Kalau buburnya itu jatuh berarti terlalu encer. Kalau tidak jatuh berarti sudah betul. Tidak usah semelang dengan bayi seret dan sebagainya. Kemudian setelah itu menyusui sampai 24 bulan atau 2 tahun. 24 bulan tapi tadi diberi ada penampingnya ya. Yang utama benar-benar pure ASI 6 bulan pertama. Itu perlu ditekankan Sobat Selopos ya. Tapi kenapa sih Pak bisa harus pure ASI? Emang akan membawa keuntungan apa nih dari ASI tersebut selama 6 bulan dan seterusnya? Dari ASI itu karena memang proses pertama ya. Jadi lambung bayi itu masih sangat kecil seperti kelereng. Jadi kalau dikasih makanan itu belum kuat ya. Jadi harus sedikit demi sedikit ya yang bisa mencukupi hanya ASI. Kemudian untuk umur 0 sampai 6 bulan ASI itu sudah cukup mencukupi 100% kebutuhan gizi bayi. Iya. Memang butuhnya itu aja ya, nggak usah khawatir. Tapi belum ada vitamin ini, vitamin itu, udah cukup pokoknya ya. Oke, Sobat Selopos, penasaran seperti apa lebih lanjutnya kalau misalkan ASI 6 bulan pertama, kemudian makanan-makanan selanjutnya, usia perkembangannya apakah berpengaruh terhadap konsumsinya seperti apa? Simak terus Bincang Gizi bersama dengan Persagi dengan saya Algi Fari setelah jeda berikut ini. Bincang sore bersama dengan Persagi Sobat Selopos, kita membahas tahapan-tahapan untuk pemberian makanan pada bayi dan juga anak atau PMBA. Karena setiap jenjang usia bayi menuju anak pun harus ada takaran dan juga pemberian gizi yang berbeda-beda gitu ya. Tadi bersama dengan Pak Sito dan juga Mbak Hijran, kita tadi sudah ke Pak Sito bagaimana sih untuk bayi ini sendiri ternyata 0-6 bulan pemberiannya full ASI. Mungkin kalau masalah ini sudah banyak yang tahu ya, bahwa ASI itu sepenting itu, memang jangan dikasih yang macam-macam dulu nih kalau sampai 6 bulan, baru ketika sudah usia sampai 24 bulan diberi pendamping ASI tadi ya. Kemudian Mbak Hijran, saya penasaran nih untuk pemberian ASI-nya kepada anak itu sendiri, kepada bayi itu sendiri, itu apakah tiap kali nangis terus dikasih? Ntar kan paling beberapa jam kemudian nangis lagi dikasih, atau ada istilahnya jadwal-jadwal yang harus dipatuhi oleh ibu? Baik, tanda-tandanya ya. Misalkan mungkin gerakannya pada menggerakkan kepala atau membuka mulut. Itu mencari payudara ibu biasanya itu. Terus badan merangkak, makin sering gerakan badan. Kemudian mungkin kalau udah gelisah itu artinya udah perlu banget sampai menangis. Apalagi sampai nangis ya, harus diberi ya. Tapi kalau misal berapa banyaknya berarti tergantung bayinya ya. Kalau misal bayinya lagi nggak pingin gitu berarti nggak usah dikasih. 2 jam sekali gitu. 2 jam sekali. Oke, makanya penting banget ada ruang untuk menyusui ya. Karena kalau misalkan bayi itu kan rewelnya tadi itu ya, butuh ASI-nya tuh setiap saat, apalagi 2 jam sekali. Kalau misalkan tidak diberikan agak sulit ya mau memberi. Nah, Sobat Selopos mungkin ini nih bisa buat masukan juga kalau ada developer atau ada instansi terkait ya, ruang menyusui ini perlu sekali karena kebutuhan bayi ini harus dipenuhi untuk ASI. Ketika tadi sudah mulai gelisah-gelisah ya, harus diberi ibunya ya. Kemudian untuk banyak peran ASI memberikan kebutuhan energi pada bayi ini sendiri, kan pasti butuh kandungan-kandungan, tadi Pak Sito bilang nih sudah cukup gitu ya. Tapi kalau dari konsumsi ibunya sendiri pengaruh nggak tuh Pak ke kandungan ASI-nya seperti apa? Untuk ibu menyusui itu malah lebih banyak dibanding ibu hamil. Kalau ibu hamil kan mungkin 3-4 kali. Kalau ibu menyusui itu harus 6-7 kali lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Makannya. Karena apa? Karena di samping untuk energi untuk ibu juga untuk bayinya. Dan diperlukan banyak cairan, jadi minumnya juga harus banyak. Minim 2 liter atau lebih. Itu terus yang dimakan juga yang banyak kandungan proteinnya. Itu untuk ibu
menyusui. Jadi ibu menyusuinya juga harus mengonsumsi makanan yang tepat juga ya. Karena ya tadi bukan untuk Anda aja selaku ibunya, tetapi juga itu kan gizinya nyalur ke anak juga ya. Kalau kekurangan tuh biasanya ibunya kerasa apa tuh Pak? Lemes kah atau bayinya juga? Kalau sampai lapar, ibunya lapar terus perutnya sakit kalau kurang makannya. Gitu karena ya. disedot terus untuk produksi gitu ya. ASI. Emang harus lebih banyak makanannya ya. Betul. Oke, terus nih Pak, ini menjadi sebuah dilema yang sepertinya banyak sekali dipertanyakan juga, dibahas dari tahun ke tahun berbagai sesi. Kalau misal kan tidak semua ibu produksinya sama begitu ya untuk ASINya. Kalau misalkan di beberapa hari oke lancar, tapi besok-besok ternyata nggak lancar gitu ya. Untuk bisa diganti apa, susu formula kah atau seperti apa itu Pak? Untuk ibu menyusui memang itu sesuai proses ya. Jadi ASI itu kalau permintaan banyak dia akan produksi banyak. Kalau jarang disusu kan malah akan berhenti. Jadi ASI itu stimulasi terus ya. Itu semakin banyak dihisap oleh bayi, dia akan produksi lebih banyak terus. Karena otomatis terstimulasi tadi ya, akhirnya produksi lebih banyak. Tapi kalau udah kebanyakan nih Pak, kan saya juga lihat sering disimpan di dalam kulkas ya, dipumping terus di save gitu ya, disimpan dalam kulkas. Itu bagaimana Pak untuk kandungannya? Apakah masih sama? Sama, kandungan masih sama. Nanti cara pemberiannya perlu diperhatikan kebersihannya gitu. Nanti ada tata caranya untuk yang disimpan di kulkas atau di freezer. Itu tidak apa-apa karena memang seperti ibu bekerja itu memang kalau tidak bisa pulang menyusui kan memang disimpan dipamping ya? Nanti diberikan nanti. Iya, saya ngelihat, saya sih nggak tahu ya, kan saya tidak bisa memproduksi nih. Saya hanya mulai mendengar cerita, melihat kisah-kisah orang. Katanya kalau misalkan nggak dikeluarin kan sakit ya. Betul. Makanya harus dipumping itu sendiri, bisa di save. Jadi asalkan memang sesuai dengan ada aturannya tadi ya. Higienitasnya dijaga juga karena kan nanti masuk mulut bayinya juga Sobat Slowpost ya. Betul. Bisa Anda save untuk mungkin kemudian hari. Jadi Anda juga nggak harus menyimpan sebanyak itu, nggak merasa kesakitan, dan bayi Anda juga nanti bisa lebih menerima ASI secara lebih rutin dan juga terpenuhi untuk gizinya. Kita ke Mbak Hijran lagi nih ya. Untuk 6 bulan kan sudah nih full ASI. Kemudian apa namanya untuk usia yang ke-24 bulan atau alias sampai 2 tahun setelah 6 bulan pertama itu bisa diberikan pendamping ASI yang tadi di awal sudah disinggung sedikit oleh Pak Sito ya. Yang mana orang mungkin masih agak-agak bingung gitu ya, MPASI-nya memilihnya seperti apa sih untuk yang tepat sebagai pendamping ASI itu sendiri? Pendamping ASI sendiri ya. Kita kenali dulu dari usianya. Pembagian usia. Iya benar. Usianya 6 untuk 6 sampai 9 bulan itu biasanya teksturnya itu bubur kental. Kental. Ya, benar. Kemudian 9 sampai 12 itu teksturnya adalah makanan yang dicincang. Lebih kasar lagi gitu ya. Lebih kasar lagi. Untuk 12 bulan sampai 24 tahun itu udah mulai proses makanan dewasa. Yang bisa dikunyah gitu ya? Sudah seperti makanan dewasa. Untuk frekuensinya juga perlu diperhatikan juga. 6 sampai 9 bulan itu frekuensi makannya 2 sampai 3 kali makan. 2 sampai 3 kali makan per hari ya? Per hari ya, benar sekali. Terus 9 sampai 12 bulan 3 sampai 4 kali makan. Itu jumlahnya setengah sampai sepertiga sampai seperempat mangkok. Mangkoknya mangkok yang apa tuh? 250 mili. 250 mili. Ya, itu untuk porsinya ya. Ya, 250 Tadi berapa mangkok? Setengah sampai 3/4. Sampai 3/4 ya. Jangan difullin gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk 12 sampai 24 itu kan udah makanan orang dewasa. Itu 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 mili. 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 mili. Oke, jadi itu ya tergantung fase tadi ya, bisa disesuaikan. Terus mungkin kan kalau kita melihat orang tua itu kan kadang untuk makanan pendamping ASI kan ada yang nggak sempat bikin gitu ya, terus beli gitu ya. Banyak kan ngejual bubur-bubur bayi begitu tuh, sebetulnya apakah sangat istilahnya masih memenuhi kebutuhan gizi bayi tersebut, atau memang ada baiknya bikin sendiri aja gitu Pak Sito? Ya,
Untuk yang dijual di jalan-jalan itu yang itu bagus. Itu karena memang yang bikin itu juga sudah mengetahui cara-caranya yang mungkin rasa ikan, rasa buah dan sayur ya. Tapi kalau menurut saya itu lebih baik kalau orang tuanya itu tidak orang sibuk, itu bikin dari makanan rumah tangga. Jadi kita masak ya itu yang kita bikin. Jadi kita membeli saringan nanti untuk yang umur 6 sampai 9 bulan kita saring, nasinya kita saring, terus tim gitu ya istilahnya ya. Terus tempe kita saring, wortel, telur dan tahu nanti dijadikan bubur tadi sudah sesuai, bisa untuk dikasihkan anaknya. Jadi tidak usah menyediakan khusus, tidak. Mungkin rasa itu nanti kalau yang orang tua dipisahkan saja, pengen untuk sayurnya itu dibikin yang netral dulu. Nanti kalau pengen rasa pedas orang tua tinggal ambil sambelnya Jangan disamain sama anaknya. Nah, anaknya harus di sayur yang netral itu. Oke. Berarti belum butuh bumbu ya? Penyedap gitu belum ya? Oke. Masih netral saja. Oke. Mungkin garam ya diperbolehkan sedikit, gula sedikit untuk perkenalan, tapi yang terlalu belum boleh. Oke. Tapi anak kadang protes nggak sih Pak kalau dikasih yang nggak ada rasanya gitu? Tidak ya? Tidak akan protes karena belum mengenal rasa. Belum mengenal ya? Oh iya, usia 6 sampai 9 tuh belum bisa protes gitu ya. Apapun suka. Ini suka ya. Apalagi mungkin itu juga rasa yang belum pernah dirasakan ya. Itu kan biasanya ASI, kemudian tiba-tiba berganti ke tadi ya tempe dikukus atau direbus di tim, nasi, wortel dan sayuran yang bisa istilahnya Anda kukus atau Anda rebus, yang bisa jadi lunak, bisa dijadikan bubur gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau untuk biskuit bayi seperti itu apakah perlu, Pak? Untuk biskuit itu kalau hanya untuk selingan tidak apa-apa, tapi yang pokok itu untuk makanan bayi itu memang kita harus memperhatikan susunannya. Kalau biskuit kan kita tidak tahu cara membuatnya, padahal kalau untuk makanan pendamping yang bagus itu kita harus tahu yang namanya 4 bintang ya. Apa tuh Pak 4 bintang itu untuk sebagai mempermudah saja. Bintang pertama itu makanan pokok. Bintang pertama makanan pokok. Ya, bintang kedua makanan kaya sumber hewani. Bintang kedua. Ya, bintang ketiga yaitu kacang-kacangan. Seperti tempe, kedelai, terus tahu dan biji-bijian lainnya. Kemudian bintang yang keempat, yang terakhir yaitu sayur dan buah. Ya. Jadi kalau kita bikin sendiri itu mencukupi 4 bintang tadi. Tapi kalau yang bikinan di luar biskuit kan kita belum tahu. Kalau untuk selingan boleh, tapi untuk pokok tetap pakai makanan rumah. Buat snack aja gitu ya istilahnya. Snack saja enggak apa-apa. Snack bayinya nggak apa-apa. Selingan aja. Jadi kalau misal udah makan nih terus kok masih agak rewel, dikasih aja gitu ya. Oke. Terus untuk berapa kali seharinya kalau misal anak-anak kan kadang rewel terus gitu ya. Kalau ASI kan tiap kali 2 jam sekali gitu ya, atau pokoknya kalau tiap kali gelisah. Tapi kalau untuk makanan pendamping ASI ini sendiri dari usia per fasenya itu harus ada khusus juga atau tiap kali lapar aja ini si anaknya? Anak itu laparnya ya seperti orang dewasa sama ya. Jadi biasanya dia makan 3 kali, terus di antara makan itu ada selingan. Nah, selingannya jam itu yang 10 selingan, terus jam 4 sore selingan, itu udah tercukupi. Oke, soalnya kan kalau anak-anak yang sampai dia tuh mohon maaf ya, gemesi sampai gembul banget itu kan dia lapar terus ya. Udah dikasih makan, masih rewel. Akhirnya bapak ibunya beli lagi, tambah gembul lagi. Jadi memang istilahnya kalau misal udah kerasa lapar dikasih snack aja cukup ya. Betul. Nggak perlu makan berat lagi karena sudah tercukupi untuk gizinya. Oke. Paham banget nih Sobat Slopo. Sekali lagi kami juga membuka kesempatan untuk Anda bisa berbincang bersama kami ya. Ke 081-226-103-103. Nanti kita akan baca satu persatu WhatsApp yang masuk di sesi selanjutnya. Kita akan lanjut bersama dengan Pak Situ dan Mbak Hijran ya. Ahli gizi yang membahas mengenai tahapan pemberian makanan pada bayi dan anak. Bayinya udah, anak-anaknya gimana tuh? Perlu kita perhatikan juga ya setelah jeda berikut ini. Pemberian makanan pada bayi dan anak perlu kita perhatikan Sobat Selopos ya. Karena kalau asal ya kebutuhan gizinya satu
satu mungkin tidak terpenuhi, dua berlebihan. Jadi bersama dengan ahli gizi yang sudah hadir di studio Radio Selopos, bersama dengan kami ada Pak Sito dan juga ada Mbak Hijran, kita masih ngobrolin masalah pemberian makanan tahapan bayi dan anak ini atau PMBA Sobat Selopos ya. Bayinya sudah nih dari usia sedikit review ya, usia 0-6 full ASI, 6-9 bisa makanan pendamping ASI yang dia teksturnya bubur, kemudian untuk 9 sampai berapa belas bulan tadi? 12 ya, 12 itu sudah mulai cincang. Kemudian 12 sampai dewasa nanti sudah ya porsi dewasa dengan berbagai olahan yang bisa Anda akali sendiri Sobat Selopos ya. Nah, kalau sudah mulai usia anak-anak ini ya, walaupun mungkin sudah disamakan dengan porsi dewasa ya, mungkin ada kandungan spesial khusus yang bisa membantu pertumbuhan, karena kan masih golden age banget ya, butuh sesuatu yang perlu dikonsum, diasup oleh anak itu sendiri. Gimana Mbak Hijran untuk anak-anak itu sendiri? Untuk yang terpenting adalah lauk protein hewaninya saja sih. Protein hewaninya. Itu yang perlu ditambahkan karena membangun badan ya. Itu bisa apa aja jenisnya ya? Bisa mungkin dari telur yang banyak kita jumpai, mungkin dari ikan, bisa ayam, itu juga bisa. Sedoyan anaknya ya? Iya. Yang sulit tuh kalau nggak doyan tuh, Pak. Kalau nggak doyan tuh, ya itu ibunya bapaknya agak pusing juga. Ini anak saya doyannya cuman nasi sama kecap. Variasi pengolahannya saja sih. Variasi pengolahannya bisa ya. Pokoknya protein, tapi jangan juga ketinggalan yang lainnya ya. Seperti apa itu Pak Sito? Dan untuk kebutuhan seperti anak kan sudah seperti orang dewasa, jadi kita kalau di Puskesmas mengenal dengan namanya isi piringku. Isi piringku, oh sudah sama ya isi piringku ya. Isi piringku, jadi kalau anak-anak itu di isi piringnya harus ada sepertiga sayur, sepertiga makanan pokok, sepertiga lauk pauk hewani, ya, sayur buah, makanan pokok, lauk hewani itu yang harus diperhatikan. Karena untuk mindset sekarang itu untuk protein hewani ada peringkat atas. Oh, gimana tuh, Pak? Ya, hewani itu ada di peringkat atas karena dia adalah salah satu yang menjadi pencegah stunting. Oh iya, kan kita lagi gencar banget ya untuk menumpas stunting atau pertumbuhan yang tidak optimal pada anak ya. Sebetulnya itu bukan pada saat anaknya sudah lahir di dunia sih ya. Dari ibunya juga pada saat sebelum mengandung pun harus kondisinya terpenuhi. Tapi itu episode sendiri kita sudah pernah bahas dan itu panjang banget ya. Kita mungkin fokus untuk Anda sudah punya buntut ini ya, sudah punya anak ya, sudah lahir di dunia dan Anda sudah bisa memberi makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak tersebut ya. Isi piringku udah bisa disamain sama orang dewasanya ya. Terus kalau misal anak-anak nih Pak, kan kadang ada orang tua nih, mungkin orang tua saya juga sih ya. Ini anak saya gak doyan makan, doyannya kalau pedes. Udah boleh belum sih makan pedes? Kalau pedes itu yang betul, kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa, tapi kalau jangan sampai pedes banget gitu aja. Jangan yang lebay, yang sampai keringetan gitu ya. Jangan, ya semua untuk perkenalan. Iya, soalnya saya kata orang tua saya sih, saya lupa juga kayak gimana. Kalau misalnya dikasih cabai rawit itu nggak mau. Jadi nggak apa-apa ya, aman ya? Nggak apa-apa. Nah itu udah mulai mengenal pedes-pedes gitu ya. Udah mulai boleh dikasih bumbu-bumbu gitu ya. Boleh diperkenalkan. Diperkenalkan dengan sekalian masak bareng Sobat Selopos biar bisa masak juga bantuin Anda tuh ya. Dikenalkan dengan berbagai macam makanan ya. Supaya anak-anak nah ini. Mungkin kita butuh tips dari Pak Sito dan juga Mbak Hijran juga nih untuk anak-anak yang kayaknya kan rewel gitu ya. Nggak doyan sayur, nggak doyan ini, nggak doyan buah. Kebanyakan sih nggak doyan sayur tuh. Itu ada penggantinya atau emang harus benar dipaksa sih untuk sayur itu sendiri Pak? Kalau untuk sayur itu yang pertama itu kita memperkenalkan yang mungkin variasi makanan ya. Jadi sayur tapi nanti dimasak yang mungkin anak-anak itu suka, mungkin dikasih dicetak atau dicetak seperti gambar yang kreatif itu, ya, kreatif, terus dibikin apa seperti kembang-kembang gitu, dibikin biar wajah. Anak itu suka. Oke. Terus saya pernah lihat nih ada beberapa iklan yang menunjukkan produk nih. Kalau misal anak Anda tidak suka sayur, pakai ini aja, bisa ditambahkan ke makanan yang disukai kayak serbuk gitu bentuknya Pak. Itu apakah hanya bersifat membantu saja ataukah bisa menjadi pengganti beneran? Itu membantu saja. Karena itu serbuk itu kan untuk stimulan saja. Tapi pokoknya ya dari makanan yang fresh. Gitu ya Mbak Hijran ya? Iya. Oke, berarti memang di sini itu mau gimana pun anak Anda ya harus
dipaksa. Kalau nggak mau, Anda yang harus lebih effort memberikan kreasi terhadap masakan yang ada Anda itu sendiri. Mbak Jiran doyan sayur nggak? Doyan ya? Doyan. Iya, kadang tuh bahkan sampai ke bawah ke dewasa loh Mbak Jiran. Dan pas itu ya, teman saya ada yang nggak suka sayur sama sekali loh. Nah itu kok saya heran kok ya tubuhnya bisa aja hidup sampai sekarang ya. Itu apa tidak terganggu untuk asupan vitaminnya. Tapi ya itu tetap harus ya sayur dan lain sebagainya. Kemudian saya penasaran juga nih untuk anak-anak ini sendiri. Dia itu langkah-langkah yang istilahnya bisa dilakukan orang tua, dilakukan oleh bapak ibunya sendiri untuk bisa memberi anak itu supaya bisa mau mencoba hal-hal baru. Kadang kan orang tua kalau misalkan gini, kalau fenomena di kampung saya gitu ya, ketika ada anak kecil yang sudah mulai bisa macam-macam lah ya, itu mau dikasih tuh bapak ibunya masih yang ini boleh apa enggak gitu ya, ini boleh apa enggak nih gitu. Itu gimana sih Pak? Istilahnya patokan-patokannya yang masih istilahnya jangan dulu nih, kayak micin-micinan boleh apa enggak, terus kayak apakah harus full yang cuman dimasak yang rumahan aja atau gimana Pak? Yang itu, yang kalau generasi sekarang itu generasi micin aja. Itu kalau misalnya ada cilok ya, anaknya mau juga boleh apa enggak nih gitu. Kalau di rumah memang sebaiknya ya jangan banyak micin ya. Tapi kalau di luar seperti itu nanti ada petugasnya sendiri yang ngurusi pedagang-pedagang itu, karena memang kita tidak bisa melarang ya. Karena itu jajanan ya bebas dijual di mana saja. Karena ya anak kan kita tidak mungkin mengawasi 24 jam ya, atau pas sekolah kan tidak mungkin mengawasi. Ya paling kita hanya mengingatkan saja. Kalau dari Puskesmas itu ada program yang namanya keamanan pangan. Itu orang yang jual-jual itu diambil sampelnya. Kalau itu memang banyak formalin atau sebagainya, nanti akan ada petugas yang memberi penyuluhan. Kalau masalah kandungan yang berbahaya itu nanti sudah ada petugasnya sendiri ya, untuk bisa keamanan ya, yang akan mendisiplinkan tuh dari pedagang-pedagang yang sekiranya mungkin berjualannya tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak juga ya. Nah kemudian kalau misalnya kita kembali membahas secara umum gitu ya, bayi dan anak kan dia usia yang istilahnya imun itu tuh belum terbentuk sempurna ya, otomatis nanti kadang anak-anak demam ya, bayi-bayi demam gitu. Untuk gizinya itu sendiri, apakah bisa diberi makanan yang khusus untuk bisa menunjang daya tahan tubuh tersebut, atau kayak ya udah tetap sama aja, cuman ada pemberian obat begitu Pak? Kalau untuk ketahanan itu memang kita harus, mungkin sebagai orang tua harus punya aturan untuk anak ya. Jadi ketahanan itu akan terbentuk di saat anak tidur. Jadi gitu kalau anak itu kurang tidur, otomatis akan lemah, gampang terserang penyakit ya. Mungkin sudah dikasih makanan cukup, tapi kan kurang istirahat. Padahal kalau untuk kekebalan itu munculnya di saat malam, anak-anak tidur itu kekebalan akan terbentuk. Gitu. Jadi mungkin tidur siang dikasih, tidurnya jangan terlalu malam juga. Yaitu tips ya. Ketahanan pangannya pokoknya ketahanan dari tubuh si bayi itu pada saat tidur itu akan terbentuk ya. Padahal biasanya kalau malam-malam tuh rewel ibu bapaknya yang nggak tidur, yang jadi lemes ibu bapaknya. Begadang jagain anaknya ya. Tapi kalau bisa emang dinaboboin kayak di ayun-ayun biar tidur gitu ya. Tapi kalau misal anak-anak bayi gitu dikasih obat gimana Mbak Jiran? Dikasih obat apa? Kayak misal obat demam atau obat apa, ada spesial khusus atau emang jangan sama sekali tuh? Kalau obat indikasi dari dokter saja yang menyarankan. Oh, berarti harus periksa ya? Iya. Nggak boleh asal beli obat dari. Ya, benar. Karena kan obat-obat yang dijual di pasar kan banyak tuh. Kadang ada orang tua yang mau cepat aja Pak. Jadi itu jangan ya. Ya zaman sekarang itu kan ada Google. Kadang orang itu mengobati dirinya sendiri. Itu dia. Itu yang tidak diperkenankan. Obat itu yang resep harus dokter, karena ilmunya yang punya dokter. Kalau beli sendiri nanti takutnya ada alergi, ada kontraindikasi kan tidak tahu. Jangan suka mengobati sendiri. Itu dia, mau pakai Google pun bisa bukanya tuh aplikasi telemedicine kan, dokter langsung nih yang menangani ya.
kalau Anda repot kalau misalkan aduh ini saya masih riwet tapi kok butuh untuk konsultasi ke dokter buat anak saya juga pakai telemedicine bisa Sobat Selopos ya. Udah banyak kok juga ya untuk ahli-ahli gizi yang dokter yang khusus anak atau ahli gizi yang di sana juga bisa untuk mengawal Anda untuk bisa memberikan petunjuk-petunjuk konsumsi yang baik untuk anak seperti apa. Oke, masih kita buka juga kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 081 226 103 103. Kita akan lanjut bersama dengan Pak Sito dan juga Mbak Hijran. Masih ada satu sesi terakhir di Bincang Sore bersama dengan Persagi. Oke Sobat Selopos, masih dengan saya Al-Ghifari. Kita mau bahas mengenai bagaimana sih untuk memberi makanan pada bayi dan juga anak. Masih dalam Bincang Sore Gizi bersama Persagi ya. Ada Pak Sito dan juga Mbak Hijran mengenai tahapan pemberian makanan bayi dan juga anak. Ada satu pertanyaan masuk ke WhatsApp kami Pak. Sepertinya ini pas sekali dengan apa yang nanti kita bahas begitu ya. Halo Mas Al-Ghif dan narasumber, saya Raffi mau tanya. Kalau untuk ASI pada ibu, saya dengar-dengar itu nanti ada suplemen atau bisa mengonsumsi daun katuk, mengingat itu ASI penting sekali untuk bayi. Nah gitu, itu kan banyak yang istilahnya wacana-wacana, ayo konsumsi daun katuk biar ASINya bisa melimpah begitu ya. Berarti kan memang sepenting itu Pak ya. Tapi sebelum ke situ, kita kembali lagi deh untuk manfaat ASI begitu, supaya Sobat Selopos lebih tahu seberapa penting itu ASI akan membentuk pertumbuhan pada bayi dari usia 0 sampai dengan 6 dan seterusnya. Usia 0 dan 6 ya benar ya, dan seterusnya. Terima kasih. Untuk manfaat ASI itu sangat baik sekali untuk bayi. Pertama yaitu sebagai sumber nutrisi, kemudian ASI juga mengandung antibodi sehingga meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan resiko kematian, terus meningkatkan kecerdasan juga ya. Dan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Kemudian mengurangi resiko terkena penyakit degeneratif. Jadi kalau anak yang ASI itu mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti kencing manis, kanker, dan penyakit jantung. Kemudian anak lebih kebal karena adanya zat antibodi, kemudian mudah BAB ya karena ususnya sudah pas dengan usus bayi ya. Kemudian untuk ibu ya juga ada manfaat ASI bagi ibunya ya sebagai alat kontrasepsi alami ya. Jadi menjalankan kehamilan. Kalau ibu ASI itu sama dengan kontrasepsi ya. Kemudian menurunkan resiko kanker payudara. Yang berikutnya yaitu membantu melangsingkan ya, otomatis ya. Jadi gitu. Ibu hamil yang besar itu kemudian kalau menyusui bayinya itu nanti bisa langsing kembali ya. Kemudian yang berikutnya tidak merepotkan dan menghabiskan waktu untuk membeli susu dan membuat ya karena sudah tersedia langsung ya. Kemudian untuk daun katuk tadi itu secara dari nenek moyang ya. Nenek moyang kita itu ada yang namanya berikan daun katuk untuk supaya produksi ASINya bagus. Itu betul sekali karena itu betul berarti ya. Kandungannya itu bagus tapi cara masaknya itu jangan lama-lama ya. Masaknya itu ya air dimasak dulu, daun katuk dibersihkan. Kalau sudah umep baru daun katuknya dimasukkan ya. Jangan dari awal, kalau di awal kandungannya nanti akan berkurang. Layu ya, berkurang kandungannya. Masih segar gitu. Oke, Mbak Hijran pernah masak daun katuk nggak Mbak? Belum ya, saya dulu pernah soalnya. Salah ternyata. Saya tuh kan disuruh ngerebus ya. Dari awal tuh saya masukin. Ternyata menunggu agak mendidih dulu baru dimasukkan. Jadi nggak layu-layu banget ya. Dibikin sayur. Manfaatnya. Kayak dibikin sayur bening kan enak tuh ya. Kayak berasa bayam gitu bisa. Ternyata berarti bisa ya untuk membantu produksi ASI. Alright. Kalau Mbak Hijran, kita juga minta nih Mbak Hijran ajak-ajak Sobat Selopos gitu ya untuk bisa lebih aware tentang bagaimana sih memberikan makanan pada bayi dan juga anak sesuai dengan fase-fase tersebut. Ya, perlu ditekankan aja itu tadi ya tentang frekuensinya, jenis makanannya, tadi 4 bintang, ya, terus sama jumlahnya. Jumlahnya. Ya.
Oke, itu bisa dilihat di Google, ada nggak sih kayak 4 bintang atau panduan-panduannya ada ya? Ya. Oke, jadi kalau Anda tadi mungkin belum menyimak ya Sobat Slopos atau ingin lebih bisa mencatat supaya Anda tempel gitu ya di kulkas kalau misal mau memberi makan bayi atau anak Anda, di Google aja tadi tentang 4 bintang, kemudian tahapan-tahapan ASI utama 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 seperti apa, 9 sampai 12 seperti apa, dan seterusnya sampai usia dewasa seperti apa, begitu. Pak Sito, sebagai closing Pak juga mungkin kalau ada yang mau disampaikan untuk Sobat Slopos biar bisa lebih gugah untuk bisa perhatian terhadap bayi dan anaknya. Terima kasih untuk sobat-sobat Slopos ya. Jangan lupa yang punya anak bayi sampai umur 2 tahun jangan sampai lupa tinggi protein hewani ya. Itu yang perlu ditekankan sekarang, tinggi protein hewani karena apa? Untuk pencegahan stunting. Karena kalau sudah di atas 24 bulan itu sudah tidak efek banget ya, karena untuk pembentukan otak itu 0 sampai 24 bulan. 0 sampai 24 bulan alias 2 tahun ya. Pembentukan otak full protein. Kalau ke sana kan sudah tidak yang manfaat, tapi sudah tidak membentuk otak lagi, tinggal otak berkembang. Tuh ya, biar Anda Sobat Slopos ya yang punya anaknya itu tidak menjadi beban-beban keluarga seperti yang lagi viral tuh kan, anaknya kriminal ini, anaknya ternyata berlaku tidak sesuai norma. Nah itu tuh mencegah gitu-gitu juga Sobat Slopos ya. Kalau otaknya jalan kan moralnya juga jalan gitu loh. Buat itu aja, selingan aja Pak ya. Terima kasih Pak Sito Atmono, Mbak Hijran Mahjura, terima kasih sudah memberikan edukasi terhadap masyarakat dan Sobat Slopos di sini. Sama-sama. Semoga Sobat Slopos juga bisa mengerti apa yang kita sampaikan tadi. Sehat selalu Pak Sito dan juga Mbak Hijran. Amin. Nanti kita bisa siapa tahu berjumpa lagi ya di kesempatan selanjutnya. Sobat Slopos, kita tuntaskan untuk kebersamaan dan juga edukasi bagaimana tahapan pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA sesuai dengan anjuran ahli gizi yang dalam hal ini diwakili oleh Persagi Cabang Surakarta. Al-Ghifari masih akan temani Anda sampai nanti 2 jam ke depan. Kita closing dengan salah satu lagu yang ini sepertinya lagunya menggambarkan kondisi yang harus dihindari oleh bayi dan anak ya. Dari Hindia dan Petra Sihombing, Dehidrasi.